Saudara, tim hukum Ganjar Mahfud bersiap mengajukan gugatan dugaan kecurangan pemilu ke Mahkamah Konstitusi. Sejumlah saksi disiapkan, termasuk rencana menghadirkan seorang Kapolda sebagai saksi. Rencana ini ditanggapi oleh Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo. Dan Kapolri menyebut harus ada bukti kuat untuk membawa Kapolda jadi saksi dalam sidang sengketa pemilu. Ada buktinya. Berarti kalau dipanggil MK diizinin ya, Pak? Ya kita lihat Kapolda ini apa. Pak, Kan harus bisa dibuktikan. Artinya belum ada komunikasi juga ya Pak, Kapoldanya siapa dari Kapolri ini? Saya justru menunggu namanya siapa ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Masih bersama Intel Donat. Ya, pada malam hari ini tentunya sedang pada santai lah. Tetapi yang kita lihat di beberapa pemberitaan di media mainstream ini cukup panas, lumayan panas ya tensi politiknya. Karena apa? Karena besok merupakan hari yang sangat bersejarah. Karena apa? Karena di Mahkamah Konstitusi akan digelar sengketa yang cukup besar, yaitu sengketa tentang PHPU ya, kasus yang lumayan besar. Nah, dari beberapa hari ke belakang, pihak Polri pun sudah melakukan upaya-upaya preventif. Karena apa? Karena konon, menurut informasi, akan ada demonstrasi besar-besaran yang dilakukan di depan gedung Mahkamah Konstitusi besok dalam rangka mengawal jalannya persidangan PHPU. Nah, namun yang menjadi menarik adalah ketika Kapolda Metro Jaya justru memberikan dan menyampaikan narasi-narasi pesimistis untuk demonstrasi besok. Karena apa? Karena menurut beliau, menurut beliau itu aksi besok akan berujung kekacauan. Kata siapa? Jangan pesimistis dan jangan justru membuat sebuah narasi-narasi ketakutan. Jangan terlalu takut atau jangan-jangan ada sesuatu kok bisa takut seperti itu. Bahkan di beberapa komentar di beberapa hari yang lalu dari Kapolri ya, dari Jenderal Listio Sigit Prabowo, beliau menyampaikan bahwa saksi yang konon nanti akan dibawa oleh paslon 03 ini, yang seorang Kapolda ini, itu menurutnya harus mendapatkan izin terlebih dahulu dari institusinya. Loh kok gitu? Kok seperti itu? Panik duluan ya. Jadi begini, yang memanggil itu adalah Mahkamah Konstitusi, lembaga hukum. Polri di sini posisinya adalah untuk menegakkan hukum. Polri ini adalah sipil yang diberikan kewenangan untuk menggunakan seragam dan senjata untuk melakukan penegakan hukum. Sama sipil yang bersenjata, berbeda dengan militer. Artinya negara kita ini adalah negara hukum. Semua orang yang menjadi warga negara Indonesia ini harus patuh terhadap hukum yang berlaku. Termasuk ketika Mahkamah Konstitusi sebagai institusi hukum atau lembaga hukum pantas ya, saya rasa pantas untuk memanggil saksi meskipun itu Kapolri. Karena siapapun itu warga negara Indonesia harus taat terhadap hukum. Nah, Jenderal Listio ini sepertinya panik karena yang akan dipanggil menjadi saksi itu adalah seorang Kapolda yang notabene adalah anak buahnya. Belum apa-apa udah panik nih ya. Sebenarnya ada apa? Ada apa ini Polri? Jadi begini, isu atau usut punya usut, beberapa Polres ya atau setara Polres ini, mereka itu bisa mengakses yang namanya Sirekap. Apa benar? Nah, itu kan nanti akan menjadi bahan temuan. Kalau misalkan dugaan tersebut betul dan dapat dibuktikan melalui keterangan saksi
yang salah satunya adalah Kapolda. Dan ketika memang terbukti seperti demikian, bukan hal yang tidak mungkin, kredibilitas Polri ini akan hancur. Dan kepercayaan masyarakat terhadap Polri akan menurun drastis. Hari ini, Listio Sigit Prabowo semasa menjabatnya ini banyak sekali mendapatkan persoalan-persoalan. Jangankan menjadi Kapolri, menjadi Kabareskrim saja, beliau itu tidak bisa menyelesaikan sebuah kasus. Artinya dia gagal. Tetapi kok bisa jadi Kapolri? Tentu beliau itu dekat dengan Presiden Jokowi. Kapan dekatnya? Kedekatan Jenderal Listio dengan Kapolri dengan Jokowi itu sejak 2010 sampai 2011 saat Jenderal Listio masih menjabat sebagai Kapolres di Surakarta dan Jokowi waktu itu masih menjadi wali kota Surakarta. Beliau menjadi Kapolri itu melangkahi beberapa senior-seniornya. Menjadi Kabareskrim itu aja sebentar. Itu pun gagal dalam mengungkap kasus atau insiden penyiraman air keras ke salah satu penyidik KPK, Novel Baswedan. Nah, tetapi kegagalan tersebut malah dijadikan ditutup ya, malah ditutup. Dan beliau seakan-akan nggak ada persoalan, nggak ada sebuah kegagalan menurut beliau. Beliau langsung duduk menjadi Kapolri. Setelah itu ada kasus Verdi Sambo. Setelah itu juga sekarang ini ada saksi Kapolda yang akan memberikan keterangan pada sidang PHPU di Mahkamah Konstitusi. Ini menjadi sebuah berita besar dan Kapolri yang akan gemeter, yang bakal gemeter. Karena apa? Karena beliau menyampaikan bahwa Kapolda ini beliau harus izin terlebih dahulu kepada institusi atau Kapolri sebelum dia menjadi saksi di MK. Oh, tidak bisa. Itu hukum dari mana? Apa hukumnya? Apa landasan yuridisnya? Sedangkan Undang-Undang Dasar itu sudah menyampaikan di sana termaktub di sana bahwa hukum kita itu tidak mengenal batas, tidak mengenal dia siapa, si kaya atau si miskin, dia Kapolri atau bukan, dia polisi atau bukan. Semua sama di depan hukum. Artinya ketika sekarang Kapolda ini dipanggil oleh MK untuk menjadi seorang saksi dalam sebuah sengketa, ini harus datang karena ini adalah panggilan konstitusi, panggilan hukum. Kapolri dengan hukum itu tidak sama. Kapolri itu di bawah hukum. Semua warga Indonesia termasuk presiden pun itu taat pada hukum. Jangan melangkahi hukum ini Kapolri. Hati-hati ya. Tidak ada dan tidak boleh ada satu kekuatan pun yang mengatasnamakan kekuasaan melabrak atau mendobrak sebuah norma hukum. Apalagi ini Kapolri, hati-hati. Kapolda juga masyarakat Indonesia, warga negara Indonesia, dia berhak dan dia harus taat terhadap hukum. Apalagi sekarang dia dipanggil oleh MK untuk dijadikan saksi dalam sebuah sengketa dalam ruang hukum. Artinya harus taat terhadap hukum. Bukan taat pada Kapolri, tetapi ketika hukum memanggil, taatlah pada hukum. Karena Kapolri pun menjalankan hukum. Yang notabene apalagi sekarang sebagai Kapolri itu harus menjadi penegak hukum. Saya lihat ada beberapa pihak yang tentunya panik dan Kapolri ini adalah salah satunya. Karena apa yang nanti akan disampaikan ini menjadi catatan terburuk bagi Polri secara institusi dan bagi Kapolri Jenderal Listio sebagai personalnya. Hati-hati. Kita lihat saja apa yang nanti akan dihadirkan esok, ya. Demonstrasi-demonstrasi besok yang akan digelar di depan gedung MK ini merupakan sebuah kebebasan dalam berekspresi, kebebasan menyampaikan pendapat, dilindungi oleh undang-undang, ya,
dan berbicara atas nama undang-undang. Kepolisian di sini tidak boleh melakukan hal-hal represif. Jangan sampai pihak kepolisian posisinya bukan mengamankan jalannya demonstrasi ini, tapi justru mengintimidasi. Lalu setelah mengintimidasi itu dijadikan sebuah alasan untuk melakukan pendisiplinan. Hati-hati ini ya. Apalagi untuk aksi massa, hati-hati provokasi yang datang dari oknum kepolisian atau siapapun itu. Itu saja mungkin yang bisa saya sampaikan. Kita tunggu besok hasil atau jalannya persidangan di Mahkamah Konstitusi. Mudah-mudahan itu yang terbaik, dan tenang saja untuk Pak Kapolri dan Pak Presiden. Selagi kita berjalan di atas hukum, tidak usah takut ya, kecuali kalau memang Anda salah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.